Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul konsep dasar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Sinti Hari Pratisanti, NPM 1932121011. Perkenalkan, saya Nika Dakyuli Rimawati, NPM 19321210005. Perkenalkan, nama saya Ika Hari Ardiase, NPM 1932121026 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan menurut teori sifat. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan merupakan suatu kombinasi sifat-sifat bawaan yang tampak berlaku universal yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif dalam keadaan apapun. Yang kedua ada kepemimpinan menurut teori perilaku. Pendekatan dengan teori perilaku mencoba untuk melihat dan menemukan bagaimana perilaku para pimpinan yang efektif, bagaimana mereka melakukan pendelegasian tugas, berkomunikasi, memotivasi, pemberian sanksi atau hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kepemimpinan berdasarkan teori situasional. Pendekatan dengan teori situasional ini menyatakan bahwa menjadi pemimpin yang efektif itu sangat dipengaruhi oleh beraneka ragam faktor situasi organisasional yang dihadapi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang dengan daya kekuatannya terhadap orang lain melakukan wewenang untuk tujuan mempengaruhi tata laku mereka. Kepemimpinan adalah proses seseorang menggunakan pengaruh kemasyarakatannya terhadap para anggota suatu kelompok lainnya. Pendekatan kepemimpinan. Pendekatan yang pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan kedua bermaksud mengidentifikasi perilaku-perilaku pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif. Pendekatan yang kedua, pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seorang individu yang memiliki sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok apapun di mana ia berada. Pendekatan yang ketiga yaitu pandangan situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi, yakni tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan, dan pengharapan bahwa lingkungan, organisasi, pengalaman masa lalu, pemimpin dan bawahan, dan sebagainya. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi kepemimpinan berikutnya melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pembagian kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut adil dalam penentuan keputusan. Yang kelima ada fungsi pengendalian.
Salah satu fungsi kepemimpinan ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sumber kepemimpinan, kekuatan kepribadian. Untuk memahami potensi kekuatan kepribadian, perlu untuk mengerti dua sumber utama lainnya, kekuatan peran dan kekuatan pengetahuan. Kekuatan peran berasal dan kedudukan yang Anda pegang, memiliki kekuatan yang datang dan pengetahuan atau pengalaman. Kekuatan pengetahuan berasal dan pengertian akan keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk perilaku efektif dalam suatu peran tertentu. Adapun metode kepemimpinan, memberi perintah, memberi celaan, memberi pujian, memelihara tingkah laku pribadi, memperoleh saran, memperkuat rasa kesatuan kelompok, memperhatikan pengenalan pada kelompok, menciptakan disiplin pribadi kelompok, meneramkan kabar angin yang tidak benar. Karakteristik kepemimpinan. Pemimpin mempunyai hati yang peka terhadap lingkungannya, bisa mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Pemimpin menjadi teladan dalam lingkungannya. Pemimpin bersikap dan bersifat setia kepada janjinya kepada organisasi. Pemimpin mampu mengambil keputusan, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain terhadap sudut pandangnya, serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap sudut pandang tersebut. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dapat kami ambil kesimpulan bahwa pemimpin atau leader adalah orang yang mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan jalannya organisasi. Kepemimpinan adalah kepribadian personality seseorang yang mendatangkan keinginan pada sekelompok orang untuk mencontohnya atau mengikutinya, atau seseorang yang memancarkan pengaruh tertentu, kekuatan atau wibawa sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang bersedia melakukan apa yang dikehendakinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.